السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل البركات. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, guru-guru kami semuanya, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberi kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Dikarenakan pada saat kita melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini, kita menemukan masih banyak di antara saudara-saudara kita yang mereka sudah disibukkan dengan aktivitasnya sehari-hari. Bahkan ada di antara saudara kita yang sudah berjibaku untuk mencari rezeki. Mereka tidak sempat untuk bisa salat berjamaah seperti kita pada subuh yang berbahagia ini. Ini merupakan salah satu di antara sekian banyak nikmat yang masih Allah berikan kepada kita. Semoga nikmat tersebut tidak hanya Allah berikan kepada kita pada subuh Ahad, akan tetapi subuh-subuh lain juga nikmat tersebut akan dapat kita raih dikarenakan keberkahan itu adanya di subuh hari. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Tidak ada satupun yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak disampaikan kepada kita, sehingga semua apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan tatanan di dalam kehidupan kita. Bayangkan, Rasul mendoakan kepada kita umatnya yang tidak pernah bertatap muka dengan beliau. Kehidupan kita tidaklah hidup pada masanya. Rasul mendoakan kepada kita, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di pagi hari. Kendati kita tidak hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Rasul mendoakan kepada kita keberkahan pagi kita. Maka pada saat kita menghidupkan kehidupan di pagi hari, kita termasuk di antara orang-orang sallallahu alaihi wasallam. Semoga jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, tahun ini merupakan tahun ke-78 negara Republik Indonesia merayakan kemerdekaannya. Apakah Rasulullah pernah memberikan panduan kepada kita bagaimana mengisi kemerdekaan tersebut? Hal ini dapat kita melihat di dalam buku Sirah Ibnu Hisham. Pada saat Rasul diusir dari Mekah, dan pada saat itu Rasulullah SAW berjalan, dan pada akhir meninggalkan kota Mekah, beliau mengatakan bahwasanya wallahi innaki la hubbul biladi ilayya. Demi Allah wahai Mekah, sesungguhnya engkau merupakan negeri yang paling kucintai. Wa inna qaumi akhrajuni minki, dan sesungguhnya kaumku mengeluarkanku darimu. Ini merupakan bentuk kecintaan yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW pada saat meninggalkan tanah kelahirannya, tanah di mana dia dibesarkan, kendati tanah tersebut pada saat itu adalah tanah kafir.
tanah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Akan tetapi bagaimana Rasulullah SAW menunjukkan sikapnya, menunjukkan bagaimana kecintaannya kepada tanah kelahirannya. Hari ini ada orang yang berpendapat boleh berbuat kemaksiatan di negeri ini dikarenakan bukan berlandaskan kepada syariat. Ini merupakan kesalahan yang paling besar. Pada saat mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang di dalam agama Allah. Mereka berani melakukan korupsi dikarenakan apa? Mereka berprinsip bahwasanya negara ini adalah negara taghut, dikarenakan tidak dipimpin oleh pemimpin yang tidak menggunakan dustur Islam. Ini adalah sebuah kesalahan. Lihat dan belajar bagaimana Rasul mengajarkan kepada kita. Bagaimana beliau mencintai, kendati negeri tersebut adalah negeri yang tidak beriman kepada Allah, akan tetapi mempunyai sebuah asa untuk kembali kepada negeri tersebut, untuk diislamkan orang-orang yang berada di negeri tersebut. Dan bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita pada saat Rasul memasuki sebuah negeri yang baru, Rasul meminta kepada Allah dengan sebuah doanya, Allahumma habib ilainal Madinah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kecintaan kepada negeri Madinah. Kama habbabna ilal Makkah au asyad. Sebagaimana kami mencintai Makkah ataupun melebihinya. Ini adalah pinta Rasulullah SAW pada saat kita memasuki sebuah negeri baru, pada saat kita memasuki kawasan baru. Ada di antara kita yang memang ditugaskan pada daerah yang berbeda-beda. Maka pada saat kita meninggalkan daerah tersebut, ada doa, ada ungkapan yang kita ungkapkan. Sehingga ada rasa di dalam diri kita untuk mengembalikan daerah tersebut, negeri tersebut, agar mereka adalah umat-umat yang akan memuji Allah. Dan pada saat kita memasuki sebuah negeri baru, maka ada pinta, ada doa yang harus kita panjatkan. Agar apa? Agar kecintaan kita terhadap negeri baru itu membuat masyarakatnya memuji Allah, mengagungkan Allah, dan mencintai Rasulnya. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Pada saat Rasulullah SAW kembali ke Mekah, atau yang disebut juga dengan Futuhul Makkah, ini merupakan penggunaan istilah di dalam tarikh Islam. Islam tidak pernah menggunakan istilah yang dinamakan dengan penjajahan. Setiap daerah yang dibuka oleh Islam, semuanya menggunakan istilah futuh, yaitu dengan istilah pembukaan ataupun pembebasan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat itu? Mekah memiliki 3.600 berhala yang ada di sana. Dan Rasul membersihkan semua berhala tersebut. Sehingga pada saat itu ada sebuah asumsi dari orang-orang Madinah, seakan-akan Rasul tidak akan mau kembali lagi ke Madinah, dikarenakan dia sudah berada di kampung halamannya. Apa yang dikatakan Rasul kepada mereka, sahabatnya orang-orang Ansar? Rasulullah mengatakan, laulal hijrah, kalaulah bukan karena hijrah, maka sungguh aku ini adalah orang-orang Ansar. Negeri Madinah merupakan negeri yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, pada saat kita melihat di dalam beberapa Al-Quran, setiap pembukaan negeri tersebut, dan itu diungkapkan oleh Allah dengan kata-kata Fatah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Fatah ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Allah lah yang membuka pintu negeri ini. Bukan hanya Mekah, negeri manapun. Pembukaannya itu adalah dikarenakan izin dari Allah. Dan disinilah para pejuang terdahulu, mereka tidak pernah melakukan penjajahan terhadap negeri-negeri yang dibukanya. Lihatlah bagaimana pada saat orang-orang terdahulu membuka Aceh ini. Sehingga Aceh ini merupakan salah satu kawasan pertama sekali masuknya Islam ke Nusantara ini. Tidak ada peperangan. Karena prinsip Islam bukanlah penjajahan.
sebagaimana yang diingatkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Ghathiyah ayat 22 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lasta alaihim bimusaitir. Wahai Muhammad, engkau bukanlah penjajah. Engkau bukanlah penguasa terhadap mereka. Hari ini, konsep ini adalah konsep kolonialisme. Para penjajah pada saat mereka memasuki sebuah negeri, maka semua akan disedot, semua akan dirampas dari negeri tersebut dan akan dibawa pulang ke negeri mereka. Inilah sistem penjajahan, sehingga Islam mengingatkan kita. Dan inilah yang dipraktekkan oleh orang-orang terdahulu. Lihatlah bagaimana kisah Rabi' bin Amir pada saat diutus untuk membuka Persia. Ada sebuah ungkapan yang sangat menarik pada saat Rabi' bin Amir mengungkapkan, pada saat dia menjumpai panglima perang Rustum, panglima perang Persia pada saat itu, dia dipersilahkan masuk ke dalam istana Persia yang sangat megah, karpet yang sangat tebal, dan dia dengan pakaian yang biasa saja. Pada saat itu dia ditanyakan, ngapain kamu kemari? Rabi' mengatakan bahwasanya, kedatanganku kemari adalah karena diutus oleh syariat agama Allah ini. Untuk apa? Linukhrijal ibad min ibadatil ibad. Untuk mengeluarkan penyembahan manusia terhadap sesama manusia. Ila ibadati rabbil ibad. Sehingga mereka menyembah Tuhan manusia. Inilah visi pertama pada saat umat muslim melakukan pembebasan futuhat. Maka konsepnya itu adalah membebaskan, memerdekakan manusia dari penyembahan manusia. Sehingga mereka bisa menyembah Allah, Tuhan manusia. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kalau kita membaca di dalam kitab Futuhul Buldan yang dikarang oleh Imam Al-Baladhuri, maka kita akan melihat negara-negara, negeri-negeri yang dibuka oleh umat Islam adalah negeri-negeri yang memang sama sekali tidak mempunyai pandangan di kalangan dunia pada saat itu. Namun, pada saat Islam masuk ke negeri tersebut, apa yang terjadi? Mereka adalah sebagai negeri yang terkenal. Mereka adalah sebagai negeri yang makmur. Mereka adalah negeri yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Lihatlah bagaimana pada saat pasukan Islam membebaskan Mesir yang dikenal dengan Futuhul Mas. Pada saat itu, semua para pendeta di Mesir, mereka menginginkan Mesir itu ditaklukkan, dikuasai oleh umat Islam. Dikarenakan apa? Dikarenakan kesemena-mena pemerintah pada saat itu, kerajaan pada saat itu yang memimpin rakyatnya, sehingga mereka tidak pernah merasakan yang namanya kesejahteraan. Lihatlah bagaimana sejarah pembebasan Andalusia. Andalusia adalah sebuah daratan yang berada di Eropa. Pada saat sebelum datang Islam, mereka itu adalah negeri yang tidak dikenal sama sekali, dikarenakan mereka tidak mempunyai pertumbuhan perekonomian, tidak mempunyai pertanian yang hebat, kawasan yang tandus, tidak mempunyai air. Namun pada saat Islam masuk ke Andalusia dan puncaknya di Granada, umat Islam menjadi salah satu kontribusi terhadap kemajuan Eropa. Sampai dengan hari ini. Kenapa hari ini Spanyol bisa mengatasi krisis ekonomi di tahun 2023 ini? Dikarenakan mereka mempunyai salah satu income yang masih terdapat dari sumbangsih Islam, yaitu kebun minyak zaitun, kebun zaitun. Pada saat saya berada di Spanyol melakukan perjalanan dari Malaga ke Andalusia dan ke Granada, saya melewati semua pinggiran jalan itu dipenuhi dengan kebun-kebun zaitun. Kebun-kebun zaitun itu ditanam kapan? Pada saat masa kejayaan Islam.
Dikarenakan sebelumnya mereka tidak tahu bagaimana cara bercocok tanam yang canggih. Umat Islamlah yang memperkenalkan teknologi. Umat Islamlah yang memperkenalkan kepada mereka peradaban. Bahkan orang-orang Barat pada saat itu mereka belum kenal dengan bagaimana caranya bersuci. Kalau Bapak Ibu pernah melakukan perjalanan ke Scotland, ada yang dinamakan dengan Old Town dan New Town, kota lama dengan kota baru. Di kota lama itu dibuat di dalam prestasi di bangunan itu. Pada saat itu terjadi penyakit kolera besar-besaran di Scotland. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka tidak tahu cara bersuci. Mereka tidak mempunyai toilet di rumahnya. Dan mereka tidak tahu bagaimana bersuci. Sehingga umat Islamlah yang mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap mereka. Mengajarkan kepada mereka bagaimana cara mandi. Bagaimana cara bersuci. Baca bagaimana peradaban Islam itu dibangun. Islam datang membuka sebuah negara. Negara tersebut akan menjadi makmur. Jemaah yang dirahmati Allah. Gustave Le Bon, salah seorang antropolog dari Prancis. Dia menulis di dalam bukunya. Apa yang dia tulis? Dia sangat menyesali. Dikarenakan pada saat masa kejayaan Islam di Spanyol tersebut, hanya nyaris beberapa puluh kilometer lagi Islam itu akan sampai ke Paris. Namun pada saat itu umat Islam kalah dari pasukan Paris, pasukan Prancis. Apa yang dia lakukan? Ditulis di dalam bukunya. Gustave Le Bon. Dia menulis di dalam bukunya. Dia sangat menyesali kenapa Islam tidak bisa menaklukkan Paris. Kalau seandainya Islam bisa menaklukkan Paris, maka Paris tidak akan ketinggalan beberapa abad dari Spanyol. Ini yang membuat penyesalan mereka. Pada saat mereka mengetahui bahwasanya Islamlah yang membuat mereka itu akan menjulang tinggi peradabannya. Islamlah yang akan membuat hidup mereka itu bermartabat. Hari ini, apa yang menjadi permasalahan bagi kita? Kita mempelajari sejarah negeri ini. Bukan dari referensi yang utama. Bukan dari referensi yang ditulis oleh umat Islam. Kita hari ini belajar sejarah dari referensi penjajah yang mengeruk hasil bumi kita. Sehingga kita tidak mengenal siapa diri kita. Dan sehingga kita tidak pernah menjadi bangsa yang besar. 78 tahun. Negeri ini sudah merdeka. Bagaimana yang harus kita pertanggungjawabkan nanti? Apa yang harus kita jawab pada saat para pejuang-pejuang terdahulu telah menghadirkan kemerdekaan ini? Dengan apa kita isi kemerdekaan tersebut? Padahal kalau kita ingin melihat referensi yang menceritakan tentang bagaimana negeri-negeri ini pernah maju. Negeri ini adalah negeri yang sangat-sangat spektakuler. Ibnu Battuta di dalam kitabnya Rihlah Ibnu Battuta menjelaskan bagaimana kehebatan orang Aceh. Tapi hari ini kita hanya mendengarkan kehebatan negeri Aceh itu adalah dengan sebuah slogan, negeri Indatu. Tapi tidak ada yang kita perbuat untuk negeri ini. Lihatlah bagaimana Ibnu Battuta menjelaskan di dalam Rihlah Ibnu Battuta halaman 360. Beliau menjelaskan, wa huwa sultanun al-malikudz zahir min fudala'il muluk wa karamaihim. Pada saat Ibnu Battuta datang ke Aceh, beliau mengatakan, ada seorang raja, Malik al-Zahir, min fudhala'il muluk, di antara raja-raja yang sangat hebat, wa karamaihim, dan raja yang sangat dimuliakan. Syafi'i al-madhhab, muhibbuna fil fuqaha, mereka itu adalah bermazhab Syafi'i dan mencintai para ulama. Lihat bagaimana orang-orang terdahulu mengisi kemerdekaan tersebut, di antaranya dikarenakan mereka mempunyai konsisten, yaitu mencintai para ulama. Hari ini ada orang yang berupaya untuk membenci para ulama. Pada saat ulama itu disandingkan dengan terorisme, pada saat ulama itu dikaitkan dengan aliran keras-keras, bagaimana dengan nasib negeri ini? Lihatlah bagaimana Ibnu Battuta menjelaskan. Negeri yang mencintai para ulama,
yahduruna al-majlis lil qira'ati wal mudzakarah. Seorang raja, beliau itu menghadiri majlis ilmu. Ini yang dilakukan oleh Raja Aceh pada saat itu. Wa huwa kathirul jihad wal ghuzu wa mutawadhi'un, dan beliau adalah orang-orang yang suka berjihad dan melakukan pembebasan terhadap negeri-negeri. Sehingga pada saat itu kerajaan Aceh menguasai sampai kepada Malaysia, sampai kepada Thailand. Di Thailand ada sebuah kawasan, sebuah daerah yang bernama Champa, atau dikenal juga dengan Jumpa. Itu di Thailand. Belum lagi dengan kawasan Rihlah Ibnu Battuta. Selanjutnya beliau menjelaskan bagaimana ketawaduan seorang pemimpin yang menguasai begitu luas negeri. Wa mutawadhi'un ya'ti ila shalah masyian ala qadamai. Dan beliau pergi salat itu jalan kaki. Bayangkan bagaimana tawadhu'nya seorang pemimpin Aceh pada saat itu. Datang melakukan salat dengan jalan kaki. Hari ini fasilitas yang diberikan kepada pemimpin, bahkan terkadang mereka mempunyai mobil yang mewah, tapi tidak pernah hadir ke masjid. Bahkan mereka hadir ke masjid itu pada saat kapan? Pada saat ada acara-acara seremonial saja. Ini yang paling membuat kita khawatir. Karena apa? Karena mereka tidak pernah mengetahui tentang sejarah yang sebenarnya. Bagaimana pemimpin terdahulu mereka datang ke masjid. Raja Aceh, masyian ilal masjid. Mereka itu datang, Raja Aceh itu datang ke masjid dengan jalan kaki. Ini pelajaran penting kepada kita jamaah yang dirahmati Allah. Pemimpin itu adalah pemimpin yang tawadhu. Kendati dia mempunyai wilayah kekuasaan yang spektakuler, akan tetapi dia merendahkan dirinya. Sehingga di dalam Rihlah Ibnu Battuta tersebut menjelaskan, pada saat raja berjalan dengan pasukannya, maka dia menaiki yang dinamakan dengan kendaraan al-fil, yaitu gajah. Dan bayangkan, gajah itu merupakan salah satu atribut pasukan yang paling megah pada saat itu. Sehingga Al-Quran mengabadikan pasukan gajah merupakan pasukan yang paling kuat pada saat itu. Dan para bawahannya pada saat mereka berjalan itu mendampingi para raja, yaitu terdiri dari 50 orang pasukan berkuda sebelah kanan dan 50 pasukan berkuda sebelah kiri. Lihatlah bagaimana hebatnya orang-orang terdahulu dalam mereka mengisi kemerdekaan ini. Hal yang sama juga dapat kita melihat bagaimana Aceh ini merupakan salah satu bumi yang menjadi referensi di dalam mengisi kemerdekaan. Saya sangat terkejut pada saat mendatangi perpustakaan di pesantren Tanah Abeh. Ternyata di sana ada manuskrip yang menjelaskan tentang pembuatan meriam. Bayangkan bagaimana canggihnya orang-orang terdahulu. Mereka sudah menyusun kitab. Bukan hanya permasalahan ibadah yang mereka susun, akan tetapi mereka mempunyai kontribusi untuk memerdekakan negara ini. Sehingga mereka menghasilkan sebuah kitab, yaitu kitab bagaimana menghasilkan meriam. Dan bahkan ada kitab manuskrip yang terdapat di Tanah Abeh, yaitu cara pembuatan bom atom. Hari ini siapa yang di antara kita yang pernah mempelajarinya itu? Bukan berarti pada saat kita mempelajari itu kita akan menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak. Akan tetapi kita akan mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang akan memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga apa? Sehingga umat Islam yang berada di sini tidak salah dalam mengisi kemerdekaan tersebut. Miris, pilu hati kita pada saat kita melihat pengisian kemerdekaan hari ini diisi dengan kegiatan-kegiatan yang konyol. Kegiatan-kegiatan yang sama sekali tidak mempunyai manfaat, tidak ada nilainya. Bahkan saya mendapatkan
tulisan yang mengatakan bahwasanya semua kegiatan tersebut adalah untuk menghibur para penguasa kolonialis pada saat itu. Apa kegiatannya? Kegiatannya panjat pinang. Pohon pinang yang sudah dilumuri dengan cairan yang sangat licin, disuruh naik para pribumi untuk mengambil hadiah di atas. Islam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk melakukan hal seperti itu. Harga diri, martabat manusia bukan seperti itu, harus berjibaku. Terkadang mereka itu ada yang mati, jatuh dari tiang tersebut, hanya untuk mendapatkan segelintir hadiah yang sangat kecil. Dan apa yang terjadi? Inilah perilaku para penjajah sebenarnya. Perilaku para penjajah yang ingin melihat penderitaan rakyat negeri ini. Mereka akan bertepuk tangan pada saat melihat ada di antara anak-anak yang diikat tangannya ke belakang sambil disuruh makan kerupuk yang digantung. Ini adalah bentuk pelecehan, bentuk hiburan yang semestinya itu tidak perlu kita lakukan dan tidak perlu kita ulangi. Maka kita sangat apresiasi kepada siapapun yang mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Lihatlah bagaimana pengumuman pada saat kemerdekaan itu diumumkan, masjid terbersih. Seharusnya ke depan juga dilihat masjid terbanyak jamaahnya, masjid yang paling inovasi. Ini menjadi penilaian-penilaian, lingkungan yang bersih, desa yang bersih, pemimpin yang bersih. Ini semuanya menjadi penilaian di dalam kita mengisi kemerdekaan ini. Sehingga kemerdekaan ini tidak kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang konyol, yang membuat malu, yang membuat jatuh diri saudara kita. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, seseorang yang tidak akan mengenal sejarah maka dia tidak akan pernah menjadi orang yang besar. Dan hari ini umat Islam haruslah belajar bagaimana mereka mengisi negeri ini. Karena wallahi kita semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Terlebih pada saat kita bertemu dengan para pejuang terdahulu yang telah menghadirkan kemerdekaan ini. Maka kita akan diminta pertanggungjawaban. Kalau seandainya nanti kita ketemu dengan para pemimpin-pemimpin terdahulu dan mereka menanyakan, kamu bawa kemana negeri ini? Kamu isi dengan apa negeri ini kemerdekaannya? Apakah engkau sama juga seperti para penjajah terdahulu yang menguras uang rakyat, yang menghabiskan uang rakyat untuk kepentingan dirimu? Maka sungguh zalim hari ini pada saat terjadi pemilihan yang akan terjadi beberapa bulan lagi ke depan. Menghabiskan dana triliunan rupiah. Kita menghabiskan dana triliunan rupiah, akan tetapi kita hanya memilih orang-orang yang tidak tahu tentang agama Allah ini. Orang-orang yang tidak mau berkontribusi untuk mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang benar. Bayangkan, mau dibawa kemana negeri ini kalau seandainya umat Islam tidak pernah menyadari sejarahnya. Islam adalah sebuah rahmatan lil alamin. Bukan hanya yang diinginkan oleh umat Islam, akan tetapi umat semua yang ada di atas dunia ini menginginkan Islam itu diterapkan di dalam kehidupannya. Salah seorang guru kami Syekh Muhammad Dr. Imarah, beliau pada saat sebuah muktamar pernah ditanyakan, apakah Anda ingin menerapkan syariat Islam sehingga negara ini Mesir itu akan terbelakang? Ini pertanyaan yang melecehkan terhadap seorang pemikir Islam, pendakwah Islam, Syekh Muhammad Imarah. Apa yang dijawab oleh Syekh Muhammad Imarah? Apa yang dimaksud dengan terbelakang tersebut? Terbelakang di mana? Beliau menanyakan lagi kepada penanya tersebut. Apa terbelakang itu adalah pada saat umat Islam bisa membebaskan Mekah tanpa ada satu nyawa pun yang hilang? Itu yang dimaksud dengan terbelakang? Atau terbelakang pada saat umat Islam membuka Mesir sehingga menjadi pintu gerbang masuk Islamnya di Afrika Utara tersebut, tersebar Islam ke seluruh Afrika? Atau terbelakang yang kamu maksud itu seperti apa pada saat seseorang itu menerapkan syariat Islam? Terbelakang pada saat orang-orang Eropa tidak mengenal teknologi. Dengan masuknya Islam, maka Islam itu akan menjadi sebuah kemajuan bagi mereka. Atau terbelakang seperti apa yang kau maksud pada saat Baghdad
itu mempunyai semua khazanah keilmuan. Para ahli semuanya berkumpul di Baghdad, baik muslim maupun non-muslim. Bayangkan bagaimana peradaban yang dibangun oleh Islam, sehingga dimanapun negeri yang diterapkan syariat Allah, maka negeri tersebut akan makmur. Hari ini kita salah memahami tentang syariat Allah ini. Kita menggrebek tempat-tempat yang memang itu privasi, karena kita mengatasnamakan syariat. Bukan seperti ini syariat. Syariat itu bukan mencari-cari kesalahan orang, akan tetapi syariat itu mengedukasikan orang. Agar apa? Agar dia sadar bahwasanya syariat inilah yang akan membuat dia selamat untuk kehidupan dia di dunia dan di akhirat. Hari ini kita mempersepsikan syariat itu dengan sesuatu yang memang lip service. Berapa banyak hari ini masyarakat Aceh yang masih memahami, masyarakat Indonesia khususnya, memahami syariat itu hanya sebatas aurat. Maka alhamdulillah pada saat Aceh menerapkan prinsip keuangan syariah, maka ini tidak bisa kita bendungi Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena ada transaksi secara digital. Pinjol, pinjaman online secara ribawi itu merajalela di Aceh. Melebihi 1, sekian triliun dalam 1 tahun pinjaman online. Dan pada saat kami melakukan survei, kebutuhan tersebut bukan untuk kebutuhan hidupnya, akan tetapi kebutuhan tersebut dipakai oleh masyarakat Aceh hanya untuk having fun, hanya untuk biaya konsumtif mereka. Bayangkan bagaimana cara kita mengantisipasi digitalisasi ini kalau seandainya kita tidak mempunyai keimanan. Keimananlah yang harus ditanam di dalam jiwa umat manusia sehingga mereka tidak salah dalam mengisi kemerdekaan tersebut. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi manfaat bagi saya dan bagi jemaah semuanya, sehingga kita dapat mengisi kemerdekaan ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.